Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helfri Dolin Gultom dengan NIM 52232300036, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Negeri Medan, Stambuk 2022. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas atau soal-soal yang diberikan pada mata kuliah dasar sistem kontrol yang berupa menjelaskan secara manual maupun dengan MATLAB yang menunjukkan grafik. Baik, langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini saya akan mencoba menyelesaikan soal nomor 1. Sebenarnya pada soal nomor 1 ini tidak menggunakan formula matematis, tapi hanya menggunakan program MATLAB. Tapi saya mencoba untuk membuat formula matematisnya agar terhubung dengan program MATLAB-nya. Pada soal nomor 1 yaitu dengan menggunakan program MATLAB, tentukan penyelesaian lengkap dan gambarkan grafik dari persamaan diferensial orde 1 yang dinyatakan sebagai dV per dt ditambah 5V sama dengan 500 dengan kondisi awal V0 sama dengan 5. Jawab, dV per dt ditambah 5V sama dengan 500. Di mana PT sama dengan 5 dan QT sama dengan 500. Lalu faktor integrasi T sama dengan E pangkat integral PT dt sama dengan E pangkat integral 5 dt sama dengan E 5T. Faktor integrasi T sama dengan E pangkat 5T, di mana E 5T dV per dt ditambah 5E 5T P sama dengan 500 E 5T. D per dt yaitu E 5T V sama dengan 500 E 5T. Lalu setelah itu kita integralkan kedua sisi terhadap T, yaitu integral D per dt E 5T V dt sama dengan integral 500 E 5T dt. Lalu E 5T V sama dengan integral 500 E 5T dt menjadi integral 500 E 5T dt sama dengan 500 per 5 E 5T sama dengan 100 E 5T. E 5T V sama dengan 100 E 5T tambah C. V sama dengan 100 ditambah CE pangkat minus 5T. Lalu V0 nya sama dengan 5, V0 sama dengan 100 ditambah CE pangkat minus 50 sama dengan 5, 100 ditambah C sama dengan 5, jadi C sama dengan 5 dikurang 100 sama dengan 95. Jadi solusi akhir yang didapat yaitu adalah VT sama dengan 100 kurang 95E pangkat minus 5T. Lalu kita mencoba pada program MATLAB-nya yaitu dimana di sini adalah program MATLAB-nya. Untuk penjelasan programnya itu V0 sama dengan 5. V0 itu adalah kondisi awal, V0 sama dengan 5. Terus TS-PAN ini adalah rentang waktu yang didefinisikan untuk penyelesaian, misalnya dari 0 hingga 10 detik. Lalu dV/dt, nah ini adalah fungsi anonim yang mendefinisikan persamaan diferensial. dV per dt sama dengan 500 sampai dikurang 5 volt. Lalu ada OD45. Nah, OD45 ini adalah solver numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Argumen pertama adalah fungsi diferensial, argumen kedua adalah rentang waktu, dan argumen ketiga adalah kondisi awal. Lalu ada fungsi plot, digunakan untuk menggambar grafik hasil penyelesaian. Ya, bisa kita lihat ini programnya yaitu V0 sama dengan 5 fungsi awal itu ya, sampai di sini. Lalu langsung saja kita run, maka muncul grafiknya. Pada grafik ini bisa dilihat seiring dengan waktu dia naik dari 0 hingga mendekati 100. Nah, begitulah nomor 1.
Nah, sekarang kita lanjut pada soal nomor 2. Di sini dengan menggunakan formula matematis dan program MATLAB, tentukan penyelesaian lengkap dan gambarkan grafik dari persamaan diferensial orde 2 yang dinyatakan sebagai D2T per dt2 ditambah 8dy per dt ditambah 15y sama dengan 0, dimana y 0 sama dengan 1, dy per dt sama dengan 5. Jadi jawabannya itu yt sama dengan e pangkat 5t ya. Jadi di sini dia jadi r kuadrat ditambah 8r tambah 15 sama dengan 0. Lalu R tambah 3 dikali R tambah 5 sama 0. Terus R1 nya itu menjadi negatif min 3, R2 nya menjadi min 5. Sehingga solusi umumnya YT sama dengan C1 E pangkat minus 3T ditambah C2 E pangkat minus 5T. Nah, untuk mencari C1 dan C2 kita menggunakan kondisi awal, yaitu nomor 1 Y0 sama dengan 1. Jadi C1 tambah C2 sama dengan 1. Yang kedua, dy per dt sama dengan minus 3 C1 E pangkat minus 3T dikurang 5 C2 E pangkat minus 5T. Substitusi T sama dengan 0. Minus 3 C1 C1 sama dengan 5, C2 sama dengan 5. Lalu persamaan 1 itu C1 tambah C2 sama dengan 1. Terus persamaan 2 nya itu minus 3C1 dikurang 5C2 sama dengan 3. Nah, dari persamaan pertama itu C1 tambah C2 sama dengan 1, C2 sama dengan 1 min 1 kurang C1. Terus kita substitusi ke persamaan kedua, yaitu minus 3C1 dikurang 5 dikurang 5, 1 kurang C1 sama dengan 5. Terus minus 3 C1 kurang 5 tambah 5C1 sama dengan 5. 2C1 kurang 5 sama dengan 5. 2C1 sama dengan 10, C1 sama dengan 5. Terus C1 ditambah C2 menjadi sama dengan 1. 5 tambah C2 sama dengan 1. C2 sama dengan minus 4. Jadi solusi akhir yang didapat adalah YT sama dengan 5E pangkat minus 3T dikurang 4E pangkat minus 5T. Lalu kita lanjut ke program MATLAB-nya. Nah, di sini program MATLAB pada nomor 2 yaitu seperti ini. Ada di sini span yang untuk mendefinisikan rentang waktu untuk simulasi yaitu dari 0 hingga 10 detik. Dan Y0 sama dengan yang Y0 adalah vektor kondisi awal yang mencakup Y0 sama dengan 1 dan dy per dt sama dengan 0 sama dengan 5. Terus dy per dt, nah ini adalah fungsi anonim untuk mendefinisikan sistem persamaan diferensial orde 1 yang setara dengan persamaan orde 2 yang diberikan. Lalu di sini ada OD45. OD45 ini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial tersebut. Lalu ada fungsi plot. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan grafik hasil penyelesaian YT. Jadi langsung saja kita run. Maka di sini langsung muncul grafiknya, yaitu jadi solusi dimulai dari ada nilai awal Y0 sama dengan 1. Nah, di sini dia mengalami sedikit peningkatan ya. Sedikit peningkatan. Kemudian dia menurun secara eksponensial hingga mendekati 0 dan mencapai kondisi stabil atau steady state. Nah, sekian dari nomor 2. Nah, di sini kita lanjut pada soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini juga menggunakan formula matematis dan program MATLAB. Nah, di sini soalnya yaitu tentukan penyelesaian lengkap dan gambarkan grafik dari persamaan diferensial orde 2 yang dinyatakan D2T per dt2 ditambah 7 dy per dt ditambah 6y sama dengan 2t2 ditambah 10t tambah 3. Lalu langsung saja kita ke jawabannya, yaitu yang pertama ada persamaan homogen, dimana d2y per dt2 ditambah 7 dy per dt ditambah 6y sama dengan 0, dimana yt sama dengan e pangkat rt. R kuadrat ditambah 7r ditambah 6
sama dengan 0. R tambah 6 dikali dengan R tambah 1 sama dengan 0, di mana R1 menjadi minus 6, R2 menjadi minus 1. Solusi umum persamaan homogen yaitu CNT sama dengan C1E pangkat minus 6T ditambah C2E pangkat minus T. Lalu yang kedua itu ada solusi khusus atau non homogen, yaitu D2Y per DT2 tambah DY per DT tambah 6Y sama dengan 2T2 ditambah 10 ditambah T3. Menggunakan tebakan, yaitu YT sama dengan AT kuadrat ditambah BT tambah C. Turunan pertama dan kedua YPT adalah DYP per DT sama dengan 2AT tambah B. Jadi D2YP per DT2 sama dengan 2A. Lalu langsung saja kita substitusi 2A tambah 7 kali 2AT tambah B tambah 6AT kuadrat tambah BT tambah C sama dengan 2T kuadrat tambah 10 tambah 3. 6A T2 ditambah 14A tambah 6B T ditambah 2AT tambah B tambah 6C, jadi 2T2 ditambah 10T tambah 3. Lalu menyamakan koefisiennya. Untuk T2 6A sama dengan 2, A sama dengan 1 per 3. Untuk T 14A ditambah 6B sama dengan 10. Lalu 14 1 per 3 ditambah 6B sama dengan 10. Lalu 14 per 3 ditambah 6B sama dengan 10. 6B sama dengan 10 dikurang 14 per 3. 6B sama dengan 30 kurang 14 per 3 sama dengan 16 per 3. B nya menjadi 16 per 18 atau sama dengan 8 per 9. Nah, untuk konstantanya yaitu 2AT tambah B tambah 6C sama dengan 3. 2 per 3 ditambah 7 8 per 9 tambah 6C sama dengan 3. 2 per 3 ditambah 5 6 per 9 tambah 6C sama dengan 3. Lalu 2 per 3 ditambah 5 6 per 9 sama dengan 6 tambah 5 6 per 9 menjadi 62 per 9. Lalu 62 per 9 ini ditambah 6C sama dengan 3. 6C sama dengan 3 kurang 62 per 9. 6C sama dengan 2T kurang 62 per 9. Jadi minus 35 per 9. C sama dengan minus 35 per 54. Maka solusi akhir yang kita dapat adalah YPT sama dengan 1 per 3T kuadrat tambah 8 per 9 ditambah minus 35 per 54. Lalu kita langsung saja ke program MATLAB-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ke program MATLAB-nya. TSPAN di sini ada TSPAN. TSPAN ini mendefinisikan rentang waktu untuk simulasi, yaitu dari 0 hingga 10 detik. Untuk Y0-nya itu adalah vektor kondisi awal, dan DY/DT itu fungsi anonim yang mendefinisikan sistem persamaan diferensial order 1 yang setara dengan persamaan diferensial order 2. Lalu ada OD45 juga. Ini untuk menyelesaikan persamaan tersebut secara numerik. Lalu ada fungsi plot. Ini digunakan untuk menggambarkan grafik hasil penyelesaian YT. Nah, kita bisa run, maka akan muncul grafiknya. Nah, langsung saja kita masuk ke grafiknya. Di grafik ini menunjukkan bahwa nilai YT dimulai dengan nilai kecil dekat dengan 0 pada T sama dengan 0, dan kemudian meningkat secara signifikan seiring dengan waktu. Pertumbuhan eksponensial meluruh pada awal waktu, tetapi suku polinomial dalam solusi khusus menyebabkan nilai YT tumbuh dengan laju yang semakin meningkat, yang terlihat dari bentuk grafik yang terus naik. Itu dia. Terus solusi khusus yang berupa fungsi kuadrat mendominasi perilaku sistem setelah beberapa waktu, hingga grafik menunjukkan pertumbuhan yang tidak berhenti dan menjadi semakin besar. Nah, sekianlah penjelasan
3 soal dari saya pada mata kuliah dasar sistem kontrol ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.